Oke, selamat siang untuk Bapak Rendika selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan selamat siang untuk teman-teman R6P. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang instrumen non-tes. Sebelum kami mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Di kelompok 4 ini anggotanya ada yang pertama, ada saya yaitu Jelita, dan rekan saya ada Kusuma Wardani, Siti Hasyatul Munawaro, dan Fitria Nabila. Oke, kita akan mulai presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah cara penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis seperti observasi, wawancara, skala sikap, dan lain sebagainya. Instrumen non-tes digunakan untuk mengetahui kualitas proses produk dari suatu kegiatan belajar yang berkenaan dengan domain afektif seperti minat, bakat, dan motivasi. Biasanya instrumen non-tes ini digunakan untuk mengukur perubahan sikap dan pertumbuhan anak dalam psikologi yang dimana hal ini tidak dapat diukur dengan instrumen tes. Info penting, untuk instrumen non-tes merupakan satu kesatuan dengan instrumen tes lainnya. Karena tes pada umumnya mengukur apa yang diketahui, dipahami, atau yang dapat dikuasai oleh peserta didik dalam tingkatan proses mental yang lebih tinggi. Akan tetapi, belum ada jaminan bahwa yang mereka miliki dalam kemampuan mental itu dapat didemonstrasikan dalam tingkah lakunya. Menurut Asmawi Jainul dan Nosi Nasution, instrumen non-tes yang umum digunakan yaitu participation chart, checklist, rating scale, dan attitude scales. Dan ada juga yang lainnya, yang umumnya digunakan juga yaitu observasi, wawancara, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, inventori kepribadian, dan teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bagan partisipasi atau participation chart. Salah satu tujuan dalam pembelajaran adalah keikutsertaan peserta didik secara sukarela dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini untuk memudahkan peserta didik dalam memahami konsep yang sedang dibicarakan dan meningkatkan daya tahan ingatan mengenai isi pembelajaran tertentu. Dimaksudkan untuk menjadikan proses pembelajaran sebagai alat meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, dan lain sebagainya. Partisipasi peserta didik harus diukur karena memiliki informasi yang kaya sekali tentang hasil belajar yang bersifat non-kognitif. Karena melalui keterlibatan peserta didik ini mengandung indikasi tentang kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya atau penerimaan peserta didik dalam kelompok tertentu. Akan tetapi, participation chart ini belum dapat memberikan informasi tentang alasan seseorang untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Participation chart ini berguna untuk mengamati kegiatan diskusi di kelas. Di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana bentuk participation chart. Bisa dilihat di layar, participation chart ini terdiri dari mata pelajaran, topik pembelajaran, tanggal pembelajaran, dan waktu pembelajaran. Di sini penilaiannya bisa menggunakan kualitas kontribusi seperti sangat baik, yaitu sangat baik itu artinya menyampaikan gagasan baru yang penting dalam diskusi. Baik, itu contohnya seperti menyampaikan alasan-alasan penting dalam pendapatnya. Cukup, itu artinya pendapat yang tak didukung dengan alasan yang logis. Atau kurang, bila pendapat yang disampaikan tidak relevan dengan topik diskusi. Oke, yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang daftar cek atau checklist. Checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati, yang dapat memungkinkan pengamat sebagai penilai mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya, tetapi tetap dianggap penting. Checklist ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen yang akan diamati dan tanda yang menyatakan ada atau tidak adanya komponen tersebut selama observasi dilakukan. Kelebihan checklist adalah sangat fleksibel untuk mengecek kemampuan untuk semua jenis tingkatan hasil belajar
serta semua pelajaran. Mutu checklist sangat tergantung pada kelengkapan dan kejelasan komponen pada daftar bidang dan jenis hasil belajar, dan kemampuan pengamat untuk menandai ada tidaknya komponen tersebut dalam tingkah laku peserta didik yang diamati. Di sini saya akan menunjukkan bentuk checklist. Bisa dilihat di layar. Ini saya mengambil contoh checklist tentang keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok bahasa Indonesia. Di sini terdiri misalnya nanti kita akan membuat nama siswa. Di situ komponennya ada SB, yaitu artinya sangat baik, B artinya baik, C artinya cukup, K artinya kurang, dan SK artinya sangat kurang. Lalu yang ketiga yaitu skala penilaian atau rating scale. Rating scale ada instrumen pengukuran non-tes yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang suatu yang diobservasi. Rating scale terdiri dari dua bagian, yaitu pernyataan tentang kualitas keberadaan sesuatu dan petunjuk penilaian tentang suatu pernyataan. Rating scale mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, adanya kemungkinan terjadinya halo effect, yaitu kelemahan yang akan timbul jika dalam pencatatan observasi terpikat oleh kesan-kesan umum yang baik dari peserta didik. Padahal dalam hal ini kesan umum tidak diselidiki. Contohnya misalnya, guru yang memberikan nilai bagus karena peserta didik ramah dengannya, atau guru melihat peserta didik mempunyai penampilan yang rapi. Yang kedua yaitu generosity effect, yaitu kelemahan yang akan muncul bila ada keinginan untuk berbuat baik. Misalnya, guru sedang ragu untuk memberi nilai siswa, akhirnya dia memilih untuk memberi siswa nilai yang tinggi, yang padahal tidak sesuai dengan kualitas belajar siswanya. Yaitu yang ketiga, yaitu cherry over effect, yaitu kelemahan yang akan muncul jika guru tidak dapat memisahkan suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Misalnya, dia menemukan fenomena yang baik, maka seterusnya dia akan beranggapan bahwa semua fenomena itu baik. Di sini saya akan memberitahu tipe-tipe rating scale. Untuk tipe-tipe rating scale, yang pertama ada numerical rating scale. Tipe ini adalah yang paling sederhana bentuknya dan penggunaannya. Setiap numerical rating scale, petunjuk pengerjaannya harus jelas, terutama bila pengadministrasian rating scale itu dilakukan oleh peserta didik yang akan diukur hasil belajarnya. Contoh numerical rating scale untuk mengukur kemampuan menulis siswa. Saya mengambil contohnya seperti itu. Di sini yang aspek yang diukur adalah yang pertama yaitu cara memegang pensil, posisi duduk saat menulis, jarak mata dari kertas atau meja, kejelasan tulisan, dan kebenaran tulisan. Untuk alternatif penilaiannya itu ada 1 sampai 5. Untuk nilai 1 itu artinya sangat tidak baik. Untuk nilai 2 tidak baik, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Yang kedua yaitu ada tipe descriptive graphic rating scale. Descriptive graphic rating scale hampir mirip dengan numerical rating scale. Bedanya hanya pada alternatif skala penilaian, yaitu dalam numerical menggunakan angka, sedangkan dalam descriptive graphic menggunakan penilaian dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinu baris. Tipe rating scale ini amat baik digunakan untuk mendeskripsikan profil suatu kegiatan, prosedur atau hasil kegiatan tertentu. Contoh, deskriptif graphic rating scale dalam kegiatan diskusi di kelas. Untuk aktivitas siswanya dalam diskusi, misalnya kita bisa menilai siswa itu sangat aktif atau tidak aktif. Terus yang kedua itu kemampuan mengemukakan pendapat. Misalnya pada saat mengemukakan pendapat, dia dengan sangat lancar atau tidak lancar. Yang ketiga yaitu kemampuan menarik kesimpulan. Bagaimana cara siswa menarik suatu kesimpulan, misalnya dia secara akurat atau dengan sembarangan atau kabur. Yang keempat yaitu sikap terhadap pendapat orang lain. Misalnya ada orang lain yang memberikan pendapatnya yang berbeda dengan dia. Apakah dia sangat
menghargai atau menganggap remeh. Untuk selanjutnya yaitu skala sikap atau attitude scale. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Adapun model-model skala sikap yang biasa digunakan untuk menilai sikap peserta didik terhadap suatu objek antara lain. Yang pertama, menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkat-tingkat dari objek sikap yang dinilai, misalnya 1, 2, 3, 4, atau seterusnya. Yang kedua yaitu menggunakan frekuensi terjadinya sikap itu seperti selalu, sering, kadang-kadang, pernah, atau tidak pernah. Yang ketiga yaitu menggunakan istilah-istilah yang bersifat kualitatif seperti bagus sekali, baik, sedang, atau kurang. Yang keempat yaitu menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan status atau kedudukan, seperti di bawah rata-rata, atau di atas rata-rata. Terus yang kelima, menggunakan kode bilangan atau huruf seperti selalu diberi kode 5, kadang diberi kode 4, atau seterusnya. Bentuk skala sikap, ada beberapa bentuk skala sikap, antara lain yang pertama yaitu skala Likert, merupakan salah satu model yang digunakan untuk mengukur sikap. Dalam skala Likert, peserta didik memiliki variabel afektif yang akan diukur, membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang akan diukur, mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif, menentukan jumlah gradual dan frase, menyusun pernyataan dan pilihan jawaban, melakukan uji coba, membuang pernyataan yang kurang baik, dan melaksanakan penilaian. Contohnya di sini kami mengambil sikap peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pernyataannya, yang pertama itu, saya suka menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk penilaiannya itu ada SS, artinya sangat setuju, S, setuju, RR, ragu-ragu, TS, tidak setuju, dan STS, sangat tidak setuju. Untuk yang kedua, pernyataannya saya tertarik pada artikel yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Untuk penilaiannya juga sama seperti yang nomor 1 yaitu SS, yaitu sangat setuju, S setuju, RR ragu-ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Untuk selanjutnya itu skala Thurston, merupakan skala mirip deskriptif grafik rate scale karena merupakan suatu instrumen yang responnya dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinu garis. Contohnya, minus siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Yang pertama, saya sering belajar sejarah. Itu nilainya ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang kedua yaitu pelajaran sejarah bermanfaat. Misalnya, bagaimana pelajaran sejarah itu bermanfaat dalam kehidupannya. Misal dinilai dengan 7, 6, 5, 4, 3, atau 2, atau 1. Terus yang ketiga yaitu saya berusaha memiliki buku pelajaran sejarah. Misalnya dia ada pelajaran sejarah di sekolah. Nah, apakah dia berusaha untuk memiliki buku sejarah itu supaya bisa mendukung pembelajarannya atau tidak? Bisa dinilai dengan angka 7, 6, 5, 4, 3, atau 2, atau 1. Lalu yang ketiga itu ada skala Goodman, merupakan sederetan pernyataan opini tentang suatu objek secara berurutan. Contohnya, yang pertama, saya mengizinkan anak saya bermain ke tetangga. Yang kedua, saya mengizinkan anak saya pergi kemanapun ia mau. Yang ketiga, saya mengizinkan anak saya pergi kapan saja dan kemana saja. Yang keempat, anak saya bebas pergi kemana saja tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan saya. Bila respon setuju dengan pernyataan nomor 3, maka dianggap setuju dengan pernyataan nomor 1 dan 2, serta tidak setuju dengan pernyataan nomor 4. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kusuma Wardani. Baik, saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Nama saya Kusuma Wardani, yaitu D, semantik diferensial.
yang menjelaskan bahwa instrumen yang disusun untuk mengukur konsep-konsep 3 dimensi berupa menyenangkan, membosankan, sulit dan mudah, baik dan tidak baik, kuat dan lemah, dan sebagainya. Contoh seperti yang ada di slide, skala ini dapat digunakan untuk mengukur minat atau pendapat skala mengenai suatu kegiatan atau topik dari suatu mata pelajaran. Yang E, Study of Values oleh Alfred Vernon Lindsay. Pengertiannya adalah model yang digunakan dalam pengukuran atau penilaian sikap sosial yang disebut dengan studi tentang nilai-nilai yang bermaksud untuk melihat apakah seseorang lebih mengutamakan nilai politik, sosial, ekonomi, keagamaan, atau kebenaran. Contoh seperti yang ada di slide. Jika seseorang menyetujui A dan menolak B supaya menulis angka 3 pada A dan angka 0 pada B, begitupun sebaliknya. Apabila lebih menyenangi A daripada B, supaya menulis 2 pada A dan mengisi angka 1 pada B. Begitupun sebaliknya. 5. Observasi. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik seperti tingkah laku peserta didik waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Observasi juga dapat digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, hubungan kelas sesama peserta didik, hubungan guru dengan peserta didik, dan perilaku sosial lainnya. Observasi mempunyai beberapa karakteristik, antara lain mempunyai arah dan tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, terdapat berbagai aspek dan praktis penggunaannya. Ciri-ciri observasi. Observasi mempunyai arah yang khusus. Yang kedua, observasi memiliki situasi kuantitatif. Yang ketiga, observasi mengadakan pencatatan dengan segera. Yang keempat, observasi meminta keahlian. Yang kelima, hasil-hasil observasi dapat dicek dan dibuktikan. Observasi dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu yang pertama, observasi langsung yang dilakukan terhadap objek yang diselidiki. Yang kedua, observasi tak langsung yang dilakukan melalui perantara baik teknik maupun alat tertentu. Yang ketiga, observasi partisipasi dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri di situasi objek yang diselidiki. Observasi kelas merupakan sumber informasi penting dalam proses untuk mempermudah proses pengamatan dan mencatat yang terjadi dalam proses pembelajaran evaluasi. Dapat menggunakan selembar kertas yang cukup lebar dan selanjutnya menuliskan nama-nama observasi yang disusun dalam sebuah daftar, atau selembar kertas ini disebut pedoman observasi. Melalui pedoman observasi ini, evaluator dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran, baik yang dilakukan peserta didik maupun guru. Kelebihan observasi adalah observasi cocok untuk mengamati berbagai macam fenomena, perilaku peserta didik maupun guru yang sedang melakukan suatu kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kelemahannya adalah pelaksanaan observasi seringkali mengalami gangguan cuaca, bahkan ada kesan yang kurang menyenangkan dari observer ataupun dari observasi itu sendiri. Biasanya masalah pribadi sulit diamati, dan jika proses yang diamati memakan waktu lama, maka observer sering menjadi jenuh. Yang keenam adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung ataupun tidak langsung. Wawancara langsung melakukan percakapan tanya jawab tanpa melalui perantara. Wawancara tidak langsung melakukan percakapan tanya jawab tanpa perantara atau melalui media lain. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Kelebihan wawancara antara lain dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik, sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya, dapat memperbaiki proses dari hasil belajar, serta pelaksanaan wawancara lebih fleksibel. Kelemahannya sendiri adalah jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan bentuk seperti berikut. Yang pertama, bentuk pertanyaan berstruktur, yaitu menuntut jawaban agar sesuai dengan pertanyaan. Yang kedua, bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka di mana peserta didik dapat menjawab dengan bebas sesuai pertanyaan tersebut. Yang ketiga, bentuk pertanyaan campuran, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran. Ada yang berstruktur dan tidak berstruktur, dan ada pula yang bebas.
Dalam wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hubungan baik antara pewawancara dengan orang yang diwawancari seperti dibina agar tampak hubungannya akrab dan harmonis. Jangan terlalu kaku, tunjukkan sikap yang bersahabat, bebas, ramah, terbuka, dan mudah beradaptasi. Di sini juga terdapat kisi-kisi dari pedoman wawancara dan juga format pedoman wawancara. Yang ketujuh, angket atau questionnaire. Angket merupakan alat untuk mengumpulkan data, mencatat data, informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket memiliki kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Keuntungan angket antara lain adalah responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti atau penilai, dan waktu relatif lama sehingga objektivitas dapat terjamin. Informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen, dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan sampel. Kelemahannya sendiri adalah kemungkinan angket diisi oleh orang lain, hanya diperuntukkan bagi yang dapat benar saja, dan responden hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada. Angket terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama bentuk jawaban tertutup, yaitu angket yang telah menyediakan alternatif jawaban. Yang kedua, bentuk jawaban tertutup, tetapi alternatif terakhir merupakan jawaban terbuka yang dapat memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban secara bebas. Yang ketiga, bentuk jawaban bergambar, yaitu angket yang memberikan alternatif jawaban berupa gambar. B. Angket tidak berseluruh merupakan angket yang memberikan jawaban secara terbuka. Angket ini memberikan gambaran lebih tentang situasi, namun kurang dapat dinilai secara objektif dan tidak dapat diukur secara statistik sehingga data yang diperoleh sifatnya umum. Sedangkan ditinjau dari responden yang menjawab, maka angket dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angket langsung. Disebut angket langsung apabila angket dikirimkan dan diisi langsung oleh yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Yang kedua, angket tidak langsung, angket diisi oleh orang yang bukan dimintai keterangan tentang dirinya. Berikut ini merupakan langkah-langkah menyusun angket. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi angket. Yang kedua, menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan. Yang ketiga, membuat pedoman cara menjawab. Yang keempat, melakukan uji coba angket untuk mengetahui kelemahan angket tersebut. Yang kelima, merevisi angket berdasarkan hasil uji coba. Yang keempat, menggunakan angket sesuai jumlah responden. Yang ke-8, studi kasus atau case study. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lambat, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu, guru menjawab 3 pertanyaan inti dalam studi kasus, yaitu mengapa kasus tersebut bisa terjadi, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut, dan bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Studi ini menyangka integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Dalam melakukan studi kasus, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpulan data. Salah satu alat yang digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Namun, seperti halnya alat evaluasi yang lain, studi kasus juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif, sehingga karakternya dapat diketahui selengkap-lengkapnya. Sedangkan kelemahannya adalah hasil studi kasus tidak dapat digeneralisasikan, melainkan hanya berlaku untuk peserta didik itu saja. Yang ke-9, catatan insidental atau anecdotal record. Catatan insidental adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan. Catatan ini merupakan pelengkap dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkenaan dengan tingkah laku peserta didik. Dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan catatan insidental, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Yang pertama, tetapkan terlebih dahulu peserta didik yang sangat memerlukan penyelidikan. Yang kedua, setiap kegiatan pencatatan suatu peristiwa hendaknya diambil suatu kesimpulan sementara. Yang ketiga, fokus perhatian guru adalah tingkah laku peserta didik yang dianggap perlu diselidiki itu. Contoh kartu catatan insidental seperti yang ada di gambar, yaitu harus tertera hari, tanggal, bulan, tahun, lalu nama peserta didik, nama sekolah dan kelas, nama observer, tempat observasi, serta catatan peristiwanya. Yang ke-10 ada sosiometri. Sosiometri merupakan suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkualifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan terhadap sesama serta hubungan di antara mereka. Langkah dalam menggunakan sosiometri, yang pertama, memberikan petunjuk atau pertanyaan. Misal, tuliskan pada selembar kertas nama temanmu yang paling baik. Yang kedua, mengumpulkan jawaban yang sesungguhnya dari peserta didik. Yang ketiga, memasukkan jawaban ke dalam tabel. Yang keempat, gambarkan jawaban dalam sebuah sosiogram. Yang ke-11 ada inventory kepribadian. Pengukuran kepribadian adalah pengukuran dan evaluasi terhadap kekuatan diri, sikap dan pandangan, gaya berpikir atau bertindak, karakteristik lain yang terkait. Lalu ada traits, state, dinamika motivasi, gejala stres. Pengukuran kepribadian terdiri dari kelompok, yaitu tes kepribadian proyeksi. Subjek diminta untuk merespons stimulus yang ambigu. Yang kedua, tes kepribadian struktur. Subjek diminta untuk merespon pertanyaan tertulis yang disusun rapi dan jelas. Tes kepribadian didefinisikan sebagai pengukuran dan evaluasi terhadap traits, state, nilai minat, sikap, pandangan, akulturasi, identitas personal, selera humor, gaya berpikir, dan bertindak atau karakteristik individu yang terkait. Tes kepribadian berstruktur, prosedur lapor diri yang menyediakan sejumlah pertanyaan untuk jawaban subjek dengan benar atau salah, atau memilih karakteristik yang paling menggambarkan diri, dua atau lebih alternatif. Tes kepribadian berstruktur mengevaluasi sifat kepribadian. Pembawa yang terkait berlangsung lama, cenderung untuk berbuat, berpikir, dan merasa melalui cara tertentu pada situasi tertentu, yang dapat membedakan individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, tipe kepribadian. Deskripsi umum individu seperti tipe menghindar, memiliki ketertarikan sosial yang rendah, dan lain-lain. Aspek lain kepribadian, aspek lain dari kepribadian seperti konsep diri, dan lain-lain. Situasi kepribadian, reaksi emosional yang terjadi pada berbagai situasi. Sejarah tes kepribadian berstruktural. Minus Multi-Basic Personality Inventory atau MMPI, yaitu kelompok kriteria dari 1920 sampai 1943 atau World Total Personal Data Sheet. Yang kedua ada Six Personality Factor Questionnaire, yaitu Edward Personality Perfect Schedule dari 1995 sampai 2018, yaitu isi logis teoritis. Konsep dasar tes kepribadian berstruktur, prosedur umum yang dinyatakan kepada subjek untuk merespon terhadap pertanyaan tertulis disebut dengan terstruktur atau objektif. Yang pertama, rendahnya ambiguitas. Yang kedua, stimulus jelas dan pasti dihadirkan. Yang ketiga, kebutuhan subjek tampak dan sensitif. Contoh item, ya atau tidak, sesuai atau tidak. Pilih antara dua pernyataan yang paling sesuai. Strategi pembuatan tes, yaitu ada strategi deduktif, alasan dan logika. Strategi deduktif, alasan dan logika deduktif dalam memakai jawaban. Strategi isi logis,
alasan dan logika deduktif dalam mengembangkan tes, strategi teoritis, membuat item sesuai teori dasarnya, ada karakteristik apa saja untuk sebuah tipe kepribadian. Strategi empiris, pengumpulan data atau analisis statistik untuk memaknai data, strategi kelompok kriteria, berangkat dari karakteristik yang sama dari sebuah kelompok, strategi analisis faktor, menggunakan analisis faktor untuk menentukan dimensi dasar kepribadian. Contoh tes kepribadian berstruktur. Yang pertama ada Word Personality Datasheet. Tujuannya, identifikasi calon tentara yang mungkin mengalami breakdown sedang perang. 116 item, ya atau tidak, dari gejala gangguan emosi. Kesuksesan tes Word adalah dalam memecahkan masalah penyaringan massal, merangsang perkembangan kehadiran tes terstruktur dengan tujuan pengukuran karakteristik kepribadian. 11. Inventory kepribadian. Pengukuran kepribadian adalah pengukuran dan evaluasi terhadap kekuatan diri, sikap dan pandangan, gaya berpikir atau bertindak, karakteristik lain yang terkait. Pengukuran kepribadian terdiri dari dua kelompok, yaitu ada tes kepribadian terstruktur dan tes kepribadian proyeksi. Tes kepribadian terstruktur itu subjek diminta untuk merespon pernyataan yang tersusun rapi dan jelas. Tes kepribadian proyeksi itu subjek diminta untuk merespon stimulus yang ambigu. Tes kepribadian didefinisikan sebagai pengukuran dan evaluasi terhadap traits, state, nilai, minat, sikap, pandangan, akulturasi, identitas personal, selera humor, gaya berpikir dan bertindak, dan karakteristik individu yang terkait. Tes kepribadian berstruktur didefinisikan sebagai prosedur lapor diri yang menyediakan sejumlah pertanyaan untuk dijawab subjek dengan benar atau salah, atau memilih karakteristik yang paling menggambarkan dari dua atau lebih alternatif. Tes kepribadian berstruktur mengevaluasi sifat kepribadian, pembawaan yang relatif berlangsung lama, kecenderungan untuk berbuat, berpikir, dan merasa melalui cara tertentu pada situasi tertentu yang dapat membedakan individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, tipe kepribadian. Deskripsi umum di individu seperti tipe menghindar, memiliki ketertarikan sosial yang rendah, dan lain-lain. Aspek lain kepribadian seperti konsep diri, situasi kepribadian, reaksi emosional terjadi pada berbagai situasi. Sejarah tes kepribadian berstruktur. Ada MMPI, kelompok kriteria, 16 PF, dan analisis faktor, isiologi, teoritis. Konsep dasar tes kepribadian berstruktur. Prosedur umumnya ditanyakan sebagai subjek untuk berespon terhadap pernyataan tulis disebut dengan terstruktur dan objektif. Rendahnya ambiguitas, stimulus jelas dan pasti dihadirkan, kebutuhan subjek tampak dan sensitif, contoh item ya atau tidak, sesuai atau tidak, pilih antara dua pernyataan yang paling sesuai. Strategi pembuatan tes kepribadian terstruktur. Ada strategi deduktif, strategi isiologis, teoritis, empiris, kelompok kriteria, dan analisis faktor. Contoh tes kepribadian berstruktur. Ada Woodward Personal Datasheet, ada Belly-Guzman Inventory, ada Bernetter Personality Inventory, ada Many Problem Checklist. Tujuannya identifikasi calon tentara yang mungkin mengalami breakdown saat perang, 116 item, ya atau tidak, dari gejala gangguan emosi. Kesuksesan tes Woodward adalah dalam memecahkan masalah penyaringan massal, merangsang perkembangan kehadiran tes terstruktur dengan tujuan pengukuran karakteristik kepribadian. Ada Bell Adjustment Inventory, penyesuaian diri dalam berbagai area. Ada Bernetter Personality Inventory, dapat digunakan bagi subjek sampai usia 13 tahun dan meliputi item yang berhubungan dengan 6 kepribadian.
Ada money problem checklist, terdiri dari deretan masalah yang terjadi berulang kali dalam sejarah kasus klinis. Tes ini menyerupai tes Woodward, subjek yang memberi tanda pada sejumlah besar item yang dianggap mengalami kesulitan. Prosedur interpretasi utamanya adalah dengan mengasumsikan validitas tampilan dari jawaban tes. Jadi, apabila subjek memberi tanda pada item yang berkaitan dengan keuangan, maka pemberi tes mengasumsikan bahwa orang tersebut memiliki kesulitan keuangan. Ada contoh tes kepribadian berstruktur, strategi kelompok kriteria. Ada MMPI, MMPI2, CPI. Bisa dilihat sendiri di slide. Strategi kelompok kriteria mengacu pada karakteristik kelompok atau gejala tertentu sebagai dasar pengembangan alat tes. Terus juga ada Woodward Personal Preference Schedule. Berangkat dari teori kebutuhan Murray bahwa manusia memiliki 20 kebutuhan. Menilai setiap item dari keinginan sosial dibuat dalam bentuk forecast test sebagai solusi untuk masalah bias. Tidak ada jawaban benar atau salah. Terus juga ada positive personality measurement, melihat karakteristik positif individu dalam rangka memahami sumber daya yang dianugerahi dan bagaimana anugerah tersebut berpengaruh pada perilaku serta kesejahteraannya. Ada juga neo personality inventory, bertujuan memprediksi minat, perilaku sehat, kesejahteraan psikologis, dan gaya hati. Memiliki 3 domain luas, ada neolitisme, ekspektasi, keterbukaan. Juga ada pengukuran self kepribadian positif, ada mengukur perasaan keberagaman diri dengan 10 pertanyaan yang menggunakan populasi yang luas misalnya. Ada mengukur keyakinan individu terhadap kemampuannya, ada mengukur inteligensi emosionalnya, ada juga mengukur kemampuan untuk melihat situasi penuh tekanan sebagai situasi yang bermakna. Terus ada Hofstadter, ada lab orientation, test research, kecenderungan individu untuk memandang masa depannya secara optimis. Ada pengukuran kepuasan hidup sebagai proses pertimbangan kognitif, mengukur 2 dimensi ortogonal dari efek. Memahami kepribadian individu yang dilihat dari strategi Kapniak. Konstruk kepribadian yang terdiri dari harga diri, efikasi, neoterisme, dan locus of control. Terus juga ada hipotesis proyektif. Interpretasi sebuah stimulus ambigu mencerminkan kebutuhan, perasaan, pengalaman, proses berpikir, penyebab kondisi, dan lain-lain dari subjek. Asumsi dasar teknik proyektif adalah agar memperoleh gambaran yang utuh dari seorang diperlukan adanya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Terus juga ada klasifikasi tes proyeksi, ada asosiatif teknik. Subjek menjawab stimulus dengan perkataan, gambar, atau ide yang pertama kali muncul. Kedua, ada construction teknik. Subjek mengkonstruk atau membuat suatu produk, cerita. Dari cerita itulah keadaan psikologis klien itu diungkap. Ada completion text, melengkapi kalimat atau cerita yang sudah ada atau disediakan sebelumnya. Ada choice or ordering defense, mengatur kembali gambar, mencatat referensi atau semacamnya. Ada expressive method, gambar, cara metode dalam menyelesaikan sesuatu dievaluasi. Terus juga kelebihan dan kelemahan tes proyeksi. Kelebihannya rapat dan keleluasan penggunaan. Teknis proyeksi dapat dijadikan icebreaker atau kegiatan awal untuk membangun hubungan positif bersama klien. Ada faking, dapat terhindar dari kecenderungan faking dibandingkan self-report. Kelemahannya variabel tester dan situasi, lemah standarisasi, administrasi maupun scoring. Norma dan realitas akan berpengaruh pada objektif implementasi ketika data pendahulu kurang lengkap. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dimengerti yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Kita akan diskusi di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.